dosa. Yatufuna baina wa baina habibina, yang setiap hari apinya membakar kulitnya, menghancurkan tulang belulang. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban, mana nikmatku yang kau dustakan wahai golongan jin dan manusia. Begitu banyak nikmat Allah, begitu besar karunia Allah. Rahmatullah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Hatta nafas kita. Nafas kita pun adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masihkah Tuhan akan memberikan rahmat? Masihkah Tuhan akan memberikan nikmat? Masihkah Tuhan memberikan ampunan? Demi Allah, janji Allah Maha benar. Di 10 terakhir Ramadan ini, melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berpuasa, orang yang berqiyam Ramadan tarawih atau salat sunnah di 10 terakhir Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan kita diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Betapa bahagia mereka yang bersujud bermunajat di 10 terakhir Ramadan, mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak kita kebagian malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, namun rahmat Allah untuk kita, insyaallah kita barokah hidup. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, lebih-lebih ada ayat di surah As-Sajdah tadi. Allah menggambarkan bagaimana nasib orang-orang yang al-mujrimun. Walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim illa rabbihim. Jika kalian dibukakan pintu hijab oleh Allah, mata pandangan kita dibuka oleh Allah dari hijab yang zahir, maka kita akan mampu melihat hamba-hamba Allah yang tertunduk pandangannya di hadapan Allah, tidak mampu mengangkat pandangannya ke atas. Kenapa? Karena dirinya berlumuran dosa, berhiaskan maksiat yang tidak sempat tobat. Saat Allah memberikan kesempatan hidup, saat Allah memberikan nilai sehat, tidak dimanfaatkan untuk bertaqarrub, bermunajat, beriman, bertakwa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga penyesalan mereka datang. Ya Allah, dengar kami, lihat kami, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Inna muqinun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin, yang yakin hari ini, yang beriman kepadamu hari ini. Namun sayang ucapan itu saat kelak di yaumul hisab. Apa gambaran Allah di surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100? Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi ji'uni la'alli a'mala shalihan. Ketika datang kepada mereka ajal, ketika datang kepada salah seorang mereka kematian menjemputnya, tak peduli dia orang kaya, pejabat, konglomerat, orang biasa, orang miskin, bahkan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Ketika Israel menjemputnya, kematian akan menjemput. Kemudian masuk ke alam barzakh, kemudian berteriak-teriak di alam barzakh, "Kalla innaha huwa kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, kembalikan kami ke dunia walaupun 1 detik saja untuk kembali beriman, kembali bertakwa 1 detik saja ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Agar sholat yang kami tinggalkan, puasa yang kami tinggalkan, agar fitnah yang gemar kami lakukan, agar kompor-kompor mengkompori sehingga orang berantem kami tinggalkan ya Allah, agar berbuat maksiat kami tinggalkan ya Allah, berbuat dosa kami tinggalkan ya Allah. Kami tidak amanah kepada istri, kami tidak amanah kepada anak, bahkan dengan saudara kami berantem ya Allah, dengan saudara kami saling memfitnah ya Allah. Kembalikan kami ke dunia untuk kembali merangkai ukhuwah Islamnya, untuk kembali silaturahim. Apa kata Allah? Kalla innaha wa kalimatun qairah. Tidak bisa. Tidak bisa, ini hanya ucapanmu saja yang kamu hadapi saat ini ke depan. Barzakhun ila yaumi yub'atsun adalah alam barzakh hingga kalian dibangkitkan.
Allahu Akbar, subhanallah. Maka Rasulullah mengajarkan doa di penghujung tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, fitnah hidup dan fitnah dajjal yang akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hadirin saimin pecinta dan pendamba jangan rahmat Allah di penghujung Ramadan. Dajjal adalah orang yang pendusta, mendustakan kebenaran, yang selalu memutarbalikkan fakta yang hak dan yang batil. Saat ini telah merajalela dari sifat-sifat Dajjal itu. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal menjemput kita, yuk kita manfaatkan nilai hidup, nilai sehat, hatta ketika sakit pun adalah nikmat bagi orang yang beriman. Kita manfaatkan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, karena kita hakikat diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Liya'budun ayat tauhid, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir di penghujung Ramadan ini, jangan sampai meninggal kita dalam keadaan kufur. Jangan sampai meninggal kita dalam keadaan musyrik. Amin. Jangan sampai ketika saat kita meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang membawa dalam hatinya mensekutukan Allah. Saatnya kita membuang keris, saatnya kita membuang benda-benda yang kita anggap mauna, saatnya kita membuang sikap dalam materi yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Kita yakinkan kekuatan Allah, kita yakinkan iradah Allah, kita yakinkan doa kita dikabul oleh Allah, kita yakinkan harapan kita dijabah oleh Allah. Sebagian orang ada yang hidup bergelimang dengan harta, tapi sebagian ada yang meratapi dengan kemiskinan. Sifatnya adalah ujian. Surga bukan buat orang kaya, surga bukan orang miskin, surga bukan buat para kiai, para ulama, tapi surga adalah bagi mereka hamba Allah yang muttaqi. Oleh karena itu hadir Ramadan di muka bumi ini. Oleh karena itu hadir Ramadan di muka bumi ini. Oleh karena itu hadir Ramadan di muka bumi ini untuk menyetarakan, menyeimbangkan antara kaya dan yang miskin. Ternyata dengan Ramadan semua orang berhak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita akan termasuk hamba Allah yang muttaqin. Amin. Terakhir ada sebuah cerita di zaman Rasulullah. Seperti biasa Rasulullah menyampaikan amanah, menyampaikan nasihat di majelis Rasul yang mulia. Seperti kayak kita seperti ini. Karena sunnah Nabi dalam ta'lim bukan saling menjauh, tapi mendekat ke meja di mana di situ Rasulullah menyampaikan nasihat. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti sunnah Nabi dalam ta'lim bukan menjauh ke ustaz, khusus untuk bapak-bapak, tapi mendekat di mana mimbar di situ ada ta'lim. Begitulah Rasulullah sehingga saling berebut untuk di depan. Namun tiba-tiba ketika Rasul menyampaikan nasihat, seseorang datang agak terlambat. Setelah mengucapkan salam kemudian duduk. Dan sebelum orang itu datang Rasulullah menyatakan yad'ul an alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Kejadian ini berulang 3 hari berturut-turut, artinya besoknya sama. Rasulullah mengucapkan yad'ul an alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul di tengah kita calon penghuni surga. Datang dia lagi. Hari ketiga dia lagi. Sehingga pada hari ketiga selesai majelis Rasulullah, selesai mendengarkan nasihat di majelis Rasulullah, salah seorang sahabat ada yang penasaran kenapa dia sampai dijamin oleh Allah menjadi calon penghuni surga. Karena sahabat menangkapsinya yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dia seseorang yang datang terakhir, selalu terakhir di majelis Rasul. Ada apa ibadah yang dilakukan? Hatta kami tahajud, hatta kami duha, hatta kami umrah, hatta kami haji, hatta kami zakat, hatta kami melakukan kebaikan, kok enggak disebut? Kok dia kayak yang disebut oleh Rasulullah? Hanya selesai dari majelis Rasul, dia menghampiri seseorang itu dan kemudian setelah salam, mohon
mohon izin untuk beristirahat beberapa hari di rumahnya. Singkat cerita diizinkan. Maksudnya ingin mengintip ibadah apa yang menjadi jaminan ke surga. Diizinkan 3 hari 3 malam. Tapi selama 3 hari 3 malam bertanya-tanya hatinya, kok nggak ada yang istimewa. Dia tahajud, saya tahajud. Dia baca Quran, saya baca Quran. Dia umrah, saya umrah. Dia zakat, saya zakat. Dia berbuat kebaikan, saya juga. Apa yang menyebabkan kelebihan? Hanya pada hari ketika jujur, sebenarnya saya meminta beristirahat di rumahmu untuk mengintip ibadah yang mungkin tidak ada di saya, sehingga Anda dijamin masuk surga melalui sabda Rasulullah. Apa kata orang ini? Bukankah Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti kelak, pada hari kelak, hari nanti yaumul hisab, tidak ada satupun yang akan menjadi jaminan keselamatan di hadapan Allah agar terbebas dari api neraka karena kedudukan, karena jabatan, karena uang, karena semuanya itu sudah tidak berlaku. Hatta keturunan yang kita banggakan tidak akan berlaku pula. Apa yang menjadi jaminan keselamatan di hadapan Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah membawa hati yang bersih. Ini Bapak Ibu yang terpenting. Mudah-mudahan ini yang menjadi ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar. Hati kita suci. Apalah artinya puasa tiap hari, apalah artinya tarawih, apalah artinya itikaf di 10 terakhir Ramadan. Berlalunya Ramadan malah kita berantem lagi. Berlalunya Ramadan malah kita saling memfitnah lagi. Berlalunya Ramadan malah kita khusyuk di dalam kemaksiatan. Maka tidak akan ada artinya semua ibadah kita. Oleh karena itu husnudon kepada sesama itu adalah lebih baik. Berprasangka baik terhadap makhluk Allah itu adalah lebih baik. Jangan merasa ujub dengan ibadah kita paling benar, kita paling ke surga. Sehingga gampang memudahkan orang menuduh sesat, hatta bilang neraka karena berbeda amalan. Nauzubillah min dzalik. Ada fitnah saat ini adalah menuduh sesama orang Islam saling mengkafirkan, hatta saling memurtadkan, hatta memvonis neraka karena amalannya berbeda. Bukankah Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman melakukan amalan yang tidak sama dengan Rasul? Rasulullah tarawih 11, Umar 20. Rasulullah azan Jumat 1 kali, Utsman 2 kali. Sementara Umar, Utsman sudah dijamin masuk surga. Sehingga kalau kita mengatakan Umar, Utsman tidak mengikuti Nabi, bid'ah sesat, maka sudah menggugurkan sahabat. Itu adalah sebagian dari bab-bab kemurtadan dalam Islam. Hati-hati. Selama dalil benar, syarat benar dilakukan oleh khulafaur rasyidin, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, karena mereka sudah mendapatkan nas, mereka sudah mendapatkan izin dari Rasul. Apa yang dilakukan khulafaur rasyidin, Rasulullah sudah meridhoinya, walaupun Rasulullah tidak hadir ketika mereka memimpin sebuah negara. Maka yuk kita bersatu. Perbedaan Idul Fitri tidak lagi untuk menyebabkan kita berantem. Perbedaan awal puasa jadikan hikmah, karena memang dalil yang berbeda. Karena memang syariat membenarkan. Yang salah yang berantem. Yang salah siapa? Yang gak tarawih, Pak. Yang 11 benar, yang 20 benar. Yang kunut benar, yang gak kunut benar. Yang salah yang gak sholat subuh. Zikir bareng tidak bareng, salaman habis sholat tidak salaman. Semuanya benar. Yang salah siapa? Yang tidak bersilaturahim. Oleh itu masalah furu'nya, masalah cabang bukan masalah pokok, jangan diperbesar. Karena ini yang menyebabkan kelemahan umat Islam. Lihat Mesir. Lihat Mesir saat ini. Hancur. Lihat Syria hancur. Lihat Yaman hancur. Hatta Saudi pun dalam ketiaknya Amerika. Di mana kekuatan Islam saat ini? Kelemahan umat Islam saat ini adalah merasa paling benar dengan golongannya, merasa paling benar dengan pahamnya. Sementara perbedaan itu rahmat, walaupun hadisnya lemah. Karena Allah menciptakan tidaklah mungkin sama, pasti berbeda. Oleh itu dalam hikmah 10 terakhir Ramadan, yuk kita jemput kemenangan umat Islam dengan kebersamaan dan persatuan, walaupun kita berbeda. Sholat kita sama, haji kita sama, syahadat kita sama, Tuhan kita sama, Rasul kita sama. Kenapa harus kita saling mengkafirkan? Mari Bapak Ibu dalam rencana muhasabah ini untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita, atas dosa ayah kita, atas dosa ibunda kita. Hadirkan dalam mata pandangan batin kita orang tua kita yang telah jerih payah mencari rezeki Allah.
di bawah terik sinar matahari, bahkan ayah di bawah cucuran air hujan dari pagi sampai pagi ayah mencari rezeki untuk membesarkan kita. Dan kini ayah sudah terbujur seorang diri dalam kubur barangkali. Doa kita insya Allah akan dikabul oleh Allah. Ya Allah, lapangkan kuburan ayah kami. Lapangkan kuburan ayah kami, ya Allah. Lapangkan kuburan ayah kami, ya Allah. Hindarkan daripada siksa kubur. Masukkan ayah kami ke dalam surga, menghindarkan daripada siksa api neraka. Kemuliaan Ramadan di penghujung Ramadan. Doa kami untuk ayah kami, ya Allah. Berkahkan umur ayah kami. Berkahkan rezeki ayah kami. Berkahkan kehidupan ayah kami yang masih hidup di antara saudara kami, wafatkan mereka dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbana, juga untuk ibunda kami. Dialah satu-satunya manusia yang paling berjasa, sehingga Nabi menyebut 3 kali untuk ibu. Ketika sahabat bertanya, siapa yang paling aku berhak ya Rasul? Kata Nabi, ummuka. Siapa ya Rasul? Ummuka. Siapa ya Rasul? Ummuka. Siapa ya Rasul? Baru yang keempat adalah bapakku. Itulah syarat betapa tingginya mulia derajat ini. Ada amalan yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Ibu melahirkan kita, berat bertambah berat, sakit bertambah sakit, hingga ibu menjerit histeris saat kita dilahirkan. Di malam ini mari kita berdoa untuk ibunda kita. Ya Allah, ampuni dosa ibunda kami, ya Allah. Ampuni dosa ibunda kami, ya Allah. Ampuni dosa ibunda kami, ya Allah. Gantilah rasa sakit saat kami dilahirkan dengan rahmat-Mu, ya Allah. Gantilah rasa sakit saat kami dilahirkan dengan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahkan umurnya, berkahkan rezekinya, dan wafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Seandainya ada di antara saudara yang hadir saat ini yang ibundanya sudah terkubur seorang diri di alam kubur, lapangkan kuburnya, ya Allah. Luaskan kuburnya, ya Allah. Hindarkan daripada siksa kubur, masukkan ke dalam surga, hindarkan daripada siksa api neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku penegak salat. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku yang menegakkan salat. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku yang menegakkan salat. Terimalah doa kami. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, betapa kami merindukan keturunan yang saleh dan saleh. Hadirkan keturunan kami yang saleh dan saleh. Dan anak kami, cucu kami. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut. Wa najatan minan nar wa lafan al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabbana, sempatkan kepada kami untuk memperbaiki diri kami. Amin. Ya Allah, berikan kesempatan umur kami untuk memperbaiki diri kami dan amal kami. Amin. Sebelum ajal menjemput kami, berikan kemampuan kepada kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Amin. Sebelum ajal menjemput kami, amin, berikan kemampuan kami berada di sisinya saat ayah ibu kami sakaratul maut. Amin. Kami mengucapkan la ilaha illallah. Izinkan hamba-Mu yang hadir malam ini. Izinkan hamba-Mu yang hadir malam ini, ya Allah. Izinkan hamba-Mu yang hadir malam ini semuanya, ya Allah. Untuk berada di samping kedua orang tuanya. Saat kedua orang tuanya sakaratul maut, mereka mengajarkan kalimat yang diajarkan Rasul. La ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka at-taqwa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'alna bil imanil kamil wal faraidi mu'addi wal salati hafidi wal zakati fa'ili. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minas syakki wasyirki wasiqah wan nifaq wa su'il akhlaqi wa su'il madri wal fuqala bil mali wal ahli wal walad. Allahumma ij'al salatana salatal khashi'in wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa hayatana hayatas sa'idin wa mautana mautas syahidin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin. Allahumma ansur ya Allah fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma a'ijal Islam wal muslimin. Allahumma a'ijal Islam wal muslimin. Allahumma a'ijal Islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama panitia mengaturkan terima kasih dari Pak Haji Damiri, Ustaz Rizki, Pak Eko, semua segenap pengurusnya Yayasan Al Huda atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Oh, dengan ikhlas jangan pulang Pak, karena panitia menyediakan makan sahur bersama. Insya Allah. Amin. Mesti disiapkan.